Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jenal Mutakin dari Terapi Kabuyuran Nabawa Wadatala Gusmus Raksa Jasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan konsep pola hidup sehat. Apa sih konsep pola hidup sehat? Nah, dari isi kitab Nabawa Wadatala atau ilmu pengobatan Gusmus Raksa Jasad itu sendiri, guru besar kita selalu mengingatkan yang namanya pentingnya menjaga 4 pola hidup sehat. Di antaranya satu, ada yang namanya pola makan, kedua pola minum, dan yang ketiga pola tidur, dan yang terakhir pola pikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan yang namanya pola minum. Karena pola minum ini sangat penting dan sangat mendesak. Karena kebutuhan cairan di dalam tubuh kita itu 80% mengandung yang namanya cairan. Artinya apa, mereka? Ketika di dalam tubuhnya kurang sehat atau apa saja yang sering terasa oleh tubuh kita, salah satunya sering pegal-pegal, sering kesemutan, stres, gampang lelah, hilangnya keseimbangan, gagal fokus, ternyata itu semua karena kurangnya cairan. Artinya pola minum itu sangat penting, apalagi terkait dengan ketika kita kurangnya pola minum, maka yang terjadi apa? Selain yang tadi itu yang dikhawatirkan akan mengganggu yang namanya fungsi ginjal dan fungsi jantung. Nah, pola minum yang baik itu sendiri, berapa sih kebutuhannya? Untuk kebutuhan pola minum itu sendiri, terkait dengan kebutuhannya berdasarkan golongan usia, ternyata dibagi satu dari mulai usia balita, dari usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun itu kebutuhan cairannya itu minimal dalam satu harinya itu 1 liter. Dan yang kedua di usia remaja, itu untuk kebutuhan cairannya itu sendiri minimal dalam satu hari 1,5 sampai dengan 2 liter. Dan yang ketiga untuk usia dewasa, dari usia 19 tahun sampai dengan usia 64 tahun, untuk kebutuhan cairannya itu sendiri minimal minumnya itu dalam satu hari 2 sampai dengan 2, liter. Dan yang berikutnya untuk dilanjut usia, berapa sih kebutuhannya? Untuk lanjut usia itu sendiri kebutuhannya dalam satu hari minimal 1,5 sampai dengan 2 liter per hari. Dan ini yang paling penting, selalu terabaikan dan selalu terlewati, khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan ibu hamil itu sendiri, berapa sih kebutuhan cairan di dalam tubuhnya? Nah, untuk ibu hamil, untuk kebutuhan cairannya itu sendiri, khususnya untuk di pola minum yang baik, 2,3 sampai dengan 2,5 liter dalam satu hari. Dan yang terakhir, ibu menyusui, ini sangat penting. Berapa kebutuhan cairan dalam tubuhnya? Minimal dalam satu harinya itu 2,5 sampai dengan 3 liter dalam satu hari. Nah, ini sangat penting karena di situasi kondisi saat ini, apalagi di bulan Januari
khususnya di Indonesia cuaca ini lagi tidak stabil, dan menurut saya ini sangat ekstrim karena di bulan Januari ini di musim penghujan hampir rata-rata kebutuhan cairannya itu kurang, karena dengan suhu udara siklus yang terasa dingin biasanya rata-rata untuk minumnya itu kurang maksimal. Nah, ketika kurang maksimal apa yang terjadi, apalagi dengan situasi saat ini terkait dengan cuaca yang sangat ekstrim, sering hujan hampir setiap hari, apa yang terjadi dan apa yang sering dirasakan ketika kurangnya cairan. Nah, tadi saya sudah jelaskan terkait ketika kurangnya cairan apa yang terjadi. Salah satunya mudah lelah, mudah capek, keseimbangan tubuh tidak maksimal, daya tahan tubuh kurang maksimal, stres, berpikir tidak jernih, dan yang paling vital ketika kurangnya cairan maka ginjal dan jantung akan terganggu. Makanya saya hanya mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga yang namanya pola minum. Nah, kalau menurut berdasarkan kebutuhan atau dilihat dari kebutuhannya itu sendiri, kalau ditakar terasa banyak. Tekniknya seperti apa? Kalau pola minum yang bagus itu sesuai dengan kebutuhan itu bisa dilakukan dengan yang namanya teknik 1 jam sekali atau mau 2 jam sekali, atau lebih bagus yaitu kita terapkan di pola satu, bisa sebelum makan 1 gelas, sesudah makan 1 gelas, sebelum tidur kita lakukan juga 1 gelas, sesudah bangun tidur kita lakukan juga minum 1 gelas. Karena kebiasaan itu akan membentuk. Ketika kita selalu terbiasa menjaga yang namanya pola minum, maka tubuh pun akan terasa sehat, tubuh pun akan terasa maksimal, tubuh pun akan selalu berpikir lebih jernih, lebih sehat, lebih kuat. Itu salah satu pentingnya untuk pola minum. Karena pentingnya ya, makanya guru saya selalu mengingatkan terkait pentingnya menjaga pola hidup sehat. Itu salah satunya terkait dengan pola minum. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan terkait dengan pola minum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk rekan-rekan yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen terkait video ini. Saya tunggu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.